pagi Ibu Hesti. Selamat pagi Ibu. Jurusannya hari ini lemas sekali, kok bisa sakit? Enggak. Nah iya. Nah untuk Bu Hesti kebetulan hari ini jadwalnya observasi kelas di kelasnya Bu Hesti. Nah Bu Hesti pegang kelas A ya? Ya. Mata pelajaran untuk hari ini tematik dengan tema apa Bu? Sekarang itu temanya itu sedang mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana itu karena kita dekat dengan laut, jadi hari ini itu mitigasi bencana itu tentang mitigasi tsunami. Oh ya, berarti tentang bencana alam ya. Bagus ya karena Bu Hesti sudah mengaitkan dengan kondisi alam kita, di mana kita di dekat pantai gitu ya. Nah untuk tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai kali ini apa ya Bu Hesti? Tujuannya pengen dicapai untuk anak-anak itu yang pertama tanggap tentang adanya bencana, Ya, terus sigap ketangkasannya untuk menanggapi bencana itu tidak akan panik lagi bunda ke depannya. Terus setidaknya karena bencana tsunami itu tidak bisa diprediksi adanya kapan, di mana dan bagaimana. Jadi setidaknya ada gambaran nih ketika anak-anak sedang bermain di pantai dan tanda-tandanya tsunami itu seperti apa, anak-anak sudah bisa mengerti. Terus ya sudah jauh begitu ya ininya tujuannya, maksudnya jauh dari pengenalan kecil-kecil gitu, jadi sudah meluas secara global gitu. Baik, itu untuk tujuannya. Nah yang kedua sekarang area pengembangan yang hendak dicapai apa dulu? Pengembangannya anak-anak dikaitkan dengan ini apa bakalnya. Terusnya kita mau bermain peran juga untuk biar nanti anak-anak bisa lebih mengenal lagi tsunami itu apa. Pakai kasar berarti ya? Terus sama main peran ya? Bagus sekali ya rencana kali ini. Nah strategi yang disiapkan Bu apa Bu? Strateginya nanti ketika anak bertanya atau ini itu seperti apa sih Bu, kita nggak tahu gitu. Nah strategi yang saya terapkannya itu kita bermain perannya menggunakan kerudung. Nah dimana nanti anak itu sekalian bermain sambil nantinya bermain peran. Terus anak-anak juga akan tahu itu bagaimana terjadinya tsunami. Jadi kita itu sekalian bermain, sekalian belajar juga, karena kalau misalnya terus berpaku pada gambar, anak-anak itu bakalan nggak ngerti gitu. Oke. Untuk sekarang observasi kelas cukup gitu ya Bu, 3 pertanyaan aja. Nanti kita ketemu lagi di observasi kelas. Nanti boleh saya Bu melihat pembelajaran Ibu selama di kelas? Sangat boleh ya. Nah nanti kita ketemu lagi setelah observasi kelas. Baik Musti, terima kasih ya. Aku mau gerak. Ajak depan, gerak. Mundur. Dan kita stop lagi. Jangan berapa kali. Hari ini ketika belajar itu gak boleh makan, oke? Kalau mau minum izin dulu, boleh? Boleh. Semua yang hadir, kalau laki-laki bilangnya hadir, kalau perempuan bilangnya apa?
Aldir Izhar Mauza. Film Cina nggak ke depan. Arshila Amalia Zahra. Adira. Dia Wulandari. Adira. Khalisa Rahmalia Kurniawan. Adira. Rafa Ardani Pradipta. Rafa Shia Azka Al-Bifari. Aden. Syadan Faik Mustaman. Syafi Renur Aziza. Oke, Syafwan. Mana suaranya? Adil. Ahmad Saiful Adil. Fahri. Syafiqah Al-Fahri. Adil. Rizky Purnama. Gifari Alvin Aditya. Adil. Oke. Azkia Nadifa Alnaira. Mai Hairani. Mana suaranya? Hadir. Ya, ya. Nah, kemarin makan dulu ibu mau jangan lihat ke depan sayang. Siapa yang ke depan sayang? Sini kelihatan semuanya. Semuanya kelihatan. Nah, kemarin itu minggu kemarin kita belajar tentang apa ini? Hah? Banjir. Masih ingat banjir ini gimana? Kalau banjir itu banyak air yang terendam nih. Penyelamatannya gimana kemarin teh? Udah sendirian. Ini di sini ada orang yang kebanjiran, di mana orang-orang nantinya akan mengungsi ketika rumahnya itu terendam banjir. Nah, iya, ini rumahnya terendam banjir. Ini diakibatkan karena apa sayang? Nah, karena buang sampah sembarangan. Berarti tidak boleh buang sampah sembarangan. Tapi kalau kebanjiran tidak bahaya ya, nggak boleh ngajain. Nah, hari ini ibu mau menerang. Kemarin kan tentang banjir, ya. Hari ini ibu mau menerangkan tentang bencana tsunami. Ada yang tahu nggak bencana tsunami apa? Bukan gempa bumi. Dulu dengarkan Porsi, dulu. Siapa yang tahu tsunami? Ayo apa itu tsunami? Bencana. Bencana, betul. Bencana yang bisa terjadi di pesisir pantai. Ada yang tahu laut sayang? Udah dulu, udah biarin. Duduk yang betul ya. Duduk yang atas ya. Oke. Nah, duduk yang baik. Nah, nih ada yang kelihatan nggak? Semuanya lihat sayang ke depan. Boleh? Nah, di sini ada apa aja nih? Ada gunung, ada bencana. Ini itu tsunami. Ini gambaran ketika terjadi tsunami sayang. Kemana sayang? Lihatnya ke depan. Lupa, dengarkan dulu sayang. Ini tinggi ombaknya. Nah, kalau hari-hari biasa ilmunya itu ombaknya itu tinggi. Cuma kalau misalnya terjadi tsunami, ombaknya itu sampai menenggelamkan rumah, bisa menghancurkan rumah tingginya. Yang ada di depan pantai itu, ini yang di depan berdiri ibu.
tsunami sayang? Nggak tahu nih. Tsunami bisa disebabkan karena ini nih, gunung jadi dasar laut. Nah ternyata di dasar laut itu ada gunung sayang. Gunung yang adanya di dasar laut. Ketika gunungnya meletus, ombaknya itu yang tadinya tenang, ombaknya ke darat naik. Tuh, semuanya. Nah, jadi kalau itu ada tanda-tandanya sayang. Oh, aku pernah gunung meletus. Aku juga banjir. Aku juga pernah banjir juga mendarat. Duduk sayang. Duduk. Nih. Udah dulu sayang. Lihatnya ke depan. Lihatnya ke depan sayang. Aku lihat ke depan. Tapi nggak duduk. Duduk dulu. Enggak dulu.
sayang, bisa dengarkan itu enggak? Rizky, bisa dengarkan ibu enggak, sayang? Nih, nanti kamu lihatnya ke depan ya. Nah, lari. Nih, kalau misalnya ini kan ada ombak. Kalau ada ombak gimana? Misalnya ombaknya udah harus apa? Harus lari. Jangan sampai kena ombaknya ya. Siap? Nah, ibu mulai ya. Udah siap belum nih? Nah, ini yang di sini kita kejar itu ya. Nggak keluar, langsung masuk evakuasinya ke sana ya. Biar evakuasinya masuk ke situ ya. Siap? Larinya nggak usah kencang-kencang ya. Siap? 1. Ini yang di sini siap. Bebe siap. 1, 2, 3. Nah, berarti kalau misalnya kita lagi di pantai, dengarkan dulu. Kalau lagi di pantai, ombaknya kelihatannya besar banget. Kita harus segera evakuasi diri. Harus segera menyelamatkan diri. Nah, ulang coba gimana tadi cara menyelamatkan dirinya. Yang jadi masyarakat siapa? Sebelah sana. Gak boleh ada yang di sini. Nah, nih biasanya dengarkan dulu. Stop. Yang jadi orang siapa nih? Sebelah sana. Sebelah sana dengarkan dulu. Biasanya kalau itu ada suara sirenenya. Kalau tsunami, pegang dulu nanti gak bisa. Siap? Biasanya suka ada sirine. Ibu sirinenya pura-pura ya sirinenya. Mulai 1, 2, 3. Karena di situ tempat yang nggak boleh naik ya nanti ya. Nggak naik ya. Siap? Pojok sana, oke? Tadi ibu ininya serinanya ya. Siap? Yang jadi orang siap? Yang jadi ombak siap? Yang jadi orang siap belum? Yang jadi orang udah siap belum? Yang jadi ombak udah siap belum? Ketika ibu berteriak serindanya, kalian harus sudah siap ya. 1, 2, 3.
tempat yang aman. Kata siapa ini? Fadli, ketika ada ombak yang semakin membesar, kita harus segera lari ke tempat yang aman. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera jepret. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Semuanya ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Resti, Waalaikumsalam. udah selesai ya, pembelajarannya udah selesai. Sudah luar biasa ya, seru gitu ya. Saya melihatnya anaknya aktif sama sini gitu kan, sangat aktif gitu. Ya, Ibu, sekarang kan kita berada di pasca observasi ya, setelah kemarin praobservasi, terus saya juga melihat Ibu langsung mengajar gitu pas observasi, dan sekarang kita ada di pasca observasi. Jadi kita sharing aja ya Bu gitu. Jadi tujuannya kira-kira nih menurut Ibu, kita ini ngobrol kan ya, ngobrol refleksi lah ya. Tujuan Ibu ketika kita berbicara itu apa ya? Gitu. Apa yang ingin Ibu capai gitu? Tujuannya apa? Tujuan dari refleksi itu ya, pertama itu kalau kita ngomongin refleksi itu tentunya itu saya pengen belajar lagi gitu, apa yang salah dari yang saya ajarkan atau kurang apa kan, perlu edukasi lagi, karena kebetulan saya juga masih ini juga belum mumpuni banget gitu untuk mengajar sekarang gitu. Ya. Tapi di sini saya bukan menggurui ya Bu, kita sama-sama belajar saja gitu ya. Nah, dari pembelajaran kemarin gitu ya, kira-kira Ibu menemukan permasalahan nggak ketika kemarin melakukan sebuah pembelajaran dengan tema apa ya kemarin ya? Mitigasi bencana tsunami. Ada menemukan permasalahan nggak gitu? Ada beberapa permasalahan Bu. Yang pertama itu saya kurang mempersiapkan. Pertama tentang ini jalur evakuasi gitu ya. Ketika anak-anak kan kalau misalnya tempat untuk evakuasi gitu, anak-anak pasti kalau di pantai itu melihat gitu. Nah kalau di sini kan karena tempatnya kurang luas, aku susah gitu menempatkannya di mana gitu. Yang kedua karena kekurangan saya dalam mengkondusifkan anak-anak gitu, tentunya sama
efisien sekali. Sebenarnya bukan tidak efisien ya Bu, ketika kemarin saya lihat sudah bagus ya. Kalau memang anak-anak kau itu ya seperti itu gitu, mereka tidak akan bisa duduk lebih dari 5 menit gitu. Jadi itu hal yang wajar gitu. Jadi ibu tidak usah berkecil hati, oh saya tidak bisa mengkondisikan anak ya gitu. Cuma anak tuh mempunyai fakta yang baik. Nah, dari permasalahan yang ibu tadi sampaikan gitu, kira-kira menurut ibu indikator yang baik itu seperti apa gitu? Tentunya indikator yang baik itu persiapkan dulu. Persiapkan dari apa itu, dari alat dan bahannya itu harus benar-benar sudah siap. Keduanya itu anak-anak tentunya lihat dulu gambaran untuk evakuasi, karena kemarin saya salahnya nggak diperlihatkan dulu bagaimana cara anak untuk evakuasi. Nah, dari indikator yang menurut ibu baik tadi berarti adanya alat peraga ya. Peraga yang bisa disingkatkan. Terus langkah-langkahnya ketika mencapai indikator ibu tadi menyiapkan ya, menyiapkan. Kira-kira untuk kedepannya rencana apa nih yang akan ibu lakukan lagi? Kedepannya untuk lebih anak itu siap siaga tanpa bencana. Tentunya bukan hanya setelah pasca bencana, anak-anak juga harus bisa mengetahui itu apa itu lagi BPDB apa aja dulu yang bisa mereka tanyai ketika mereka berpisah dari orang tua. Itu sebelum Sudah bagus sekali ya. Nah, ketika ibu nih nantinya kan akan merencanakan perencanaan aksi nyata tadi ya. Ibu kira-kira akan melibatkan siapa saja atau siapa sih yang bertanggung jawab ketika ibu melakukan itu? yang bertanggung jawab dalam melakukan hal ini tentunya melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Alam. Itu kalau dikenalkan ke anak-anak itu lebih efisien kalau dalam pengajaran ini. Yang kedua mungkin PMI ya Bu ya. PMI itu juga kan penanggulangan juga. Jadi gimana nanti anak-anak mengenal, oh ini tugasnya ini tugasnya itu, anak lebih luas lagi nantinya. Itu kan berarti unsur yang dari luar ya. Kalau misalkan yang di sekolah langsung nih Bu gitu, yang di sekolah yang kita langsung sehari-hari di sekolah itu, kira-kira yang akan dilibatkan ibu atau yang bertanggung jawab yang terlibat itu siapa saja? Ini sih lingkungan sekolah, terus peserta didik dan guru. Oke, berarti ibaratnya warganya gitu ya, semuanya ikut terlibat. Oke, baik Bu, dari rencana aksi, terus siapa saja yang terlibat, kira-kira ada nggak sih kompetensi yang ingin ibu kembangkan lagi gitu ya, kompetensi ibu atau anak atau siapa gitu ya, ingin ibu kembangkan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi? Kalau pengenalan ini sih belum itu ya Bu, belum untuk lebih jauh itu belum menemukan untuk dikembangkan lagi, karena keterbatasan itu juga sangat kurang membantu. Jadi intinya pengenalan. Oke, baik Ibu, dari awal kita tadi mengawali pasca. Nah, kira-kira dari obrolan ini kesimpulan apa sih yang bisa Ibu ambil untuk kebaikan, terutama untuk kebaikan pembelajaran bagi murid-murid Ibu? Yang pertama itu dan sangat paling penting itu persiapan dari diri saya sendiri. Terus keduanya persiapan alat dan bahan itu. Terus di setnya, tempatnya gitu. Tempatnya itu harus di set terlebih dahulu biar anak nantinya akan ketika itunya sudah siap, ya insya Allah anak itu mudah memahami. Bagus sekali ya Bu, tapi kira-kira kan tadi Ibu akan melakukan aksi nyata itu dari sekarang nih gitu ya, sekarang sampai
sampai ke melakukan itu ibu memerlukan waktu berapa hari? Paling kalau untuk aksi nyata itu dari yang kemarin gitu ya, persiapannya itu kira-kira 2 hari. Oh, 2 hari. Kayak 2 hari. Langsung gitu ya Bu, tidak menunda lagi gitu. Karena kalau misalnya udah udah pernah disampaikan, lalu disampaikan lagi, anak-anak akan lebih mudah bosan. Siapnya dari awal sampai akhir. Boleh tidak Bu, nanti ketika ibu sudah 2 hari saya kesini lagi kira-kira 3 atau 4 hari ingin melihat lagi gitu perkembangan yang sudah ibu rancang tadi, yang sudah ibu siapkan. Boleh tidak Bu? Jadi untuk observasinya kali ini sudah cukup gitu ya. Ibu juga sudah mengetahui kekurangan, cara mengatasinya juga, rencana-rencana ibu sudah bagus. Izinkan saya menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan gitu ya. Hasil observasinya, tapi kita tekankan di sini bukan menggurui ya Bu, kita belajar sama-sama intinya gitu. Jadi tidak ada saya menggurui atau ibu digurui. Jadi hasilnya itu ketika pembelajaran seru gitu ya Bu, saya mengikutinya pun seru gitu, ada edukasi gitu, dan itu sudah ibu hubungkan dengan lingkungan kita yang notabene kita itu di daerah pantai gitu. Jadi edukasinya bagus sekali gitu ya, ketika di daerah pantai ibu sudah mempersiapkan anak ketika terjadi harus begini. Nah yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu ibu sudah melibatkan anak bermain peran secara langsung gitu, walaupun tadi ibu merasa punya kekurangan di alat gitu ya. Itu saja hasil observasinya. Sandari saya mah tetap semangat ya Bu, apapun itu ibu semangat, jangan pernah merasa down, jangan pernah merasa oh saya mah banyak kekurangan. Untuk apa Bu, semua orang juga banyak kekurangan gitu. Nanti insya Allah 3 atau 4 hari kita ketemu lagi ya Bu. Akhirnya dalam pas observasi ini kita sudah menemukan, ibu sudah menemukan solusi-solusinya, dan saya izin